Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulana Esa Mahendra dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemakaian huruf dan penulisan kata. Baik, pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, mulai dari huruf A sampai Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal di dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu semua huruf kecuali huruf vokal di atas. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya khusus, ngarai, nyata, dan syarat. Yang keenam, huruf kapital. Huruf kapital dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Kesepuluh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Kesebelas, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata nama dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah. Yang ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Baik, yang ketujuh, huruf miring. Huruf miring dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama makalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam sebuah daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah ataupun bahasa asing. Nah, yang kedelapan, huruf tebal. Huruf tebal dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, ataupun subbab. Baik, yang selanjutnya penulisan kata. Penulisan kata dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kata beribuan. Kata beribuan dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang selanjutnya, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak-anak, buku-buku,
hati-hati, dan sebagainya. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan ataupun akhiran. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Baik, yang selanjutnya pemenggalan kata. Pemenggalan kata memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Yang kedua, huruf diftong seperti AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan di antara dua huruf vokal, maka pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Yang keempat, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara dua dasar dan unsur pembentuknya. Yang kelima, jika sebuah kata terdiri dari dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan huruf lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Yang keenam, nama orang. Nama orang yang terdiri dari atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Yang ketujuh, singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Baik, yang selanjutnya kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang selanjutnya partikel. Partikel memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama, partikel seperti lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Baik, yang selanjutnya singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat ditulis diikuti dengan tanda titik. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Yang keenam, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketujuh, akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Yang kedelapan, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan huruf kata ditulis dengan huruf kecil. Baik, yang selanjutnya angka dan bilangan. Angka di bilangan dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, angka Arab atau angka Romawi. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika secara berurutan seperti dalam sebuah perincian. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai dengan huruf supaya lebih mudah dibacanya. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, luas, isi, waktu, serta nilai uang. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar.
Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau dalam sebuah kitab suci. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan pada bilangan utuh dan bilangan pecahan. Yang kedelapan, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Baik, yang selanjutnya kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang selanjutnya, kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli dan ibu menghadiahi sang suami kemeja batik. Sekian penjelasan saya mengenai pemakaian huruf dan penulisan kata. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.